Nah, sekarang kita mari fokus berbicara langsung ke geological sequestration-nya atau apa sih yang terjadi di subsurface. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, sekali lagi kita start dengan something yang general lagi ya. Jadi kita di sini punya oil field, punya apa namanya sumber energi biomasa, kemudian ada batu bara, ya ada juga gas. Ya. Semuanya ini bahan bakar, ya. Ada yang renewable, ada yang non renewable. Semuanya itu dikumpulkan ke pembangkit listrik ya, electricity generation atau di Indonesia kita sebut PLN. Ada PLN yang menggunakan diesel misalnya membangkitkan listrik. Ada yang menggunakan batu bara, ada juga yang menggunakan biomass. Dia menghasilkan listrik ya. Kemudian sumber-sumber ini by the way juga bisa langsung dipakai oleh semen, steel, refinery dan lain sebagainya ya. Intinya pembangkit listrik dan semua industri-industri ini menghasilkan CO2. Ya, ini reiterasi dari yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi saya ulang tapi picture-nya yang lain supaya teman-teman bisa meresapi gitu apa sih prosesnya seperti itu ya. Kemudian dilepaslah CO2 sisa pembakaran di pembangkit listrik atau di pabrik-pabrik lain gitu ya. Kemudian di capture, dimurnikan dan dikompres di stasiun di sini, di hub-nya di sini ya. Kemudian CO2 yang udah lumayan murni bisa di-use dengan untuk mineral carbonation, industrial use ya, untuk pembuatan bahan-bahan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian sisanya juga disebar untuk disimpan di geological storage. Ada yang di onshore, ada yang di offshore. Seperti itu. Jadi seperti ini big picture-nya. Nah, ketika kita mau menyimpan CO2 di subsurface, ada target fase yang kita inginkan. Ya. CO2 itu bisa fase gas, bisa fase liquid, bisa fase superkritikal. Nah, yang ingin kita capai dalam berbagai case ya, itu adalah kondisi yang superkritikal. Kenapa? Karena kita ingin CO2 ini high density. CO2-nya menyerupai liquid. Kenapa kita ingin CO2-nya high density? Karena dengan high density, artinya kita bisa menyimpan lebih banyak CO2 untuk volume yang sama. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi volume aslinya di atmosfer sebesar ini. Let's say kita sebut dia 100. Ya. Bayangkan kalau volume sebesar ini, sebesar 100 ini, kita pakai langsung disimpan di storage. Pasti kapasitas storage-nya langsung penuh karena besar nih volumenya. Ini yang kita dapatkan kalau CO2-nya low density di tekanan rendah, low density. Jadi dia besar, low density. Tapi di tekanan yang tinggi atau di reservoir yang cukup dalam, dia mengalami dikompres. Ya, CO2-nya mengalami kompres sehingga dia mengalami kenaikan density. Nah, jumlah CO2-nya sama. Ya, jumlah CO2-nya sama, jumlah molekul CO2-nya sama, tapi bayangkan di sini volumenya jauh lebih kecil. Ya. Jadi untuk volume reservoir yang sama, volume storage yang sama, volume reservoir yang sama, saya bisa menyimpan lebih banyak CO2 kalau saya mencapai high density. Itu makanya kita prefer CO2-nya fase supercritical fluid, bukan fase gas. Nah, kemudian kita juga ingin supercritical karena CO2 dalam fase supercritical dia viscosity-nya lebih rendah. Lebih mirip seperti gas, sehingga lebih mudah dialirkan dibandingkan ketika kita memompa liquid yang lebih susah mendorongnya gitu ya. Nah, CO2-nya ini low viscosity, lebih mudah mengalir. Nah, kita mencapai supercritical condition ini di sekitar 31 derajat Celcius atau dan 73 atmosfer. Jadi kita harus perlu kondisikan CO2 kita di temperatur dan pressure tersebut baru kita deliver ke dalam subsurface. Nah, seperti ini diagram fase CO2-nya. Ya, mungkin kita sudah pernah pelajari ini di fisika ya. Nah, in most cases CO2 itu ada dalam fase vapor, fase uap atau fase gas. Ya, di temperatur kamar.
seperti ini, dan tekanan yang relatifly tidak terlalu besar ya. Sumbu horizontal temperatur, sumbu vertikalnya pressure. Nah, seperti itu. Nah, supercritical yang saya sebut ada di sini. Jadi kita perlu menaikkan temperatur dan menaikkan pressure supaya CO2 pindah dari gas ke supercritical. Ini merupakan CO2 yang paling bagus. Dari segi density dia tinggi, dari segi viscosity dia rendah. Good, gitu ya. Kemudian ada juga yang prefer dense phase. Dense phase ini supercritical mulai mendekati ke fase liquid. Ya, jadi di sini. Kita juga bisa mengoperate CO2 CCUS kita di dense phase. Pipeline bisa di supercritical, bisa di dense phase. Ya, jadi kita tinggal mengatur proses di kompresornya aja seperti itu. Tekanannya kita setting berapa, pendinginannya atau heat exchanging-nya kita atur pada seperti apa temperaturnya supaya kita dapat temperatur dan pressure yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kalau kita by the way, pipeline juga bisa ya dalam fase vapor ya. Ada juga yang mengirimkan CO2 dalam fase vapor via pipeline itu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau kita mau menyimpan di kapal atau di kereta atau di lorries, itu banyak juga yang melakukan pada fase liquid. Ya, didinginkan dulu sampai sekitar minus 50 derajat Celcius dengan tekanan yang cukup di sekitar 40 sampai 60 bar atau 20 sampai 40 bar kita bisa mencapai fase liquid. Nah, ketika kita injek tergantung kondisi reservoirnya CO2 bisa dalam fase vapor, bisa dalam fase supercritical atau dense phase. Ya, intinya kita ingin density-nya tinggi supaya kita bisa menyimpan banyak CO2 untuk volume reservoir yang sama.